Selamat pagi para siswa dan siswi sekalian di rumah. Apa kabarnya? Semoga kalian semua bersama orang tuamu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini bersama saya, kita sama-sama melihat tentang hakikat perkawinan Katolik. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat 4 hal dalam konteks perkawinan Katolik. Yang pertama adalah hakikatnya, arti, tujuan, sifat atau ciri, dan nanti pada bagian akhir saya mengajak kita untuk membuat sebuah refleksi tentang perkawinan dalam arti yang sangat umum. Kita lihat yang pertama. Hakikat perkawinan Katolik adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dasarnya adalah cinta yang utuh, cinta yang total, cinta yang menyeluruh dengan persetujuan yang bebas dari keduanya. Tak ada paksaan dari pihak manapun. Itulah hakikat perkawinan. Jadi kata kuncinya itu adalah persekutuan, ikatan cinta yang total, dan persetujuan yang bebas dari keduanya. Yang berikut, apa arti perkawinan sebagai sakramen? Poin pentingnya adalah yang pertama, apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana kasih Allah bagi manusia. Bagaimana sakramen dalam konteks perkawinan? Dalam gereja Katolik, gereja melihat bahwa perkawinan suami adalah tanda, bukti kasih Allah kepada istrinya. Dan sebaliknya, istri adalah tanda kasih Allah kepada suaminya. Selanjutnya, perkawinan adalah sarana bagi Allah untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan cinta kasih yang mesra, yang romantis, yang membahagiakan. Dan suami istri adalah sarana bagi Allah untuk saling mengasihi antara suami dan istri. Yang berikut, apa saja tujuan perkawinan Katolik? Kita lihat beberapa tujuan yang pokok. Yang pertama, tujuan pertama, pengembangan dan pemurnian cinta suami istri. Di sini mau dilihat cinta dimurnikan dalam ikatan perkawinan yang sah. Yang berikut, saling membahagiakan istri dan suami atau pria dan wanita. Dan yang berikut, pengembangan pemurnian cinta suami istri ini adalah di sana akan kelihatan saling menolong dalam suka dan duka. Tujuan kedua adalah kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan adalah lembaga yang sah untuk keinginan memiliki anak. Artinya apa? Bahwa sebuah perkawinan itu sebaiknya memiliki tujuan akan kelahiran anaknya. Yang berikut, memiliki tujuan untuk pendidikan anak. Maka anak-anak yang lahir dari suami dan istri harus dididik secara baik dan benar. Itu tujuan perkawinan yang kedua. Sekarang tujuan perkawinan yang ketiga, pemenuhan dan legitimasi kebutuhan seksual. Perkawinan merupakan lembaga yang sah untuk melakukan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Ini tujuan ketiga dari perkawinan Katolik. Artinya apa? Artinya sebuah perkawinan
yang sah dan resmi, hendaknya terjadinya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, antara suami dan istri. Ini tujuan juga. Nanti pada bagian masalah kasus-kasus terjadi, bahwa ada juga kasus misalnya setelah terjadi perkawinan tak ada terjadinya hubungan seksual. Ini masalah. Tujuan keempat dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sejahtera. Perkawinan yang sah harus diakui masyarakat dan menjadikan suami istri hidup tenang, damai, dan bahagia. Serta membentuk keluarga sejahtera adalah adanya perasaan tenang, aman, dan damai, membawa mereka pada kesejahteraan. Anak-anak yang terkasih, itulah 4 tujuan utama perkawinan Katolik. Sekarang kita lihat poin yang berikut. Apa saja sifat atau ciri perkawinan Katolik? Sifat atau ciri perkawinan Katolik ada 3. Yang pertama, monogami. Yang kedua, tak terceraikan. Dan yang ketiga, terbuka bagi keturunan. Penjelasannya, sifat atau ciri perkawinan Katolik yang monogami maksudnya apa? Maksudnya perkawinan antara satu orang pria dan satu orang wanita. Kalau terjadi perkawinan antara satu orang pria dan satu orang pria, bukanlah perkawinan monogami. Kalau terjadi antara satu perempuan, satu wanita dan satu wanita, juga bukan yang dimaksud di sini perkawinan yang monogami dalam konteks perkawinan Katolik. Selanjutnya, Gereja Katolik melarang poligami. Yang pertama, poligini. Artinya apa? Artinya satu suami dan banyak istri. Dan yang kedua, poliandri, satu istri dan banyak suami. Jadi poligami ada 2. Yang pertama poligini dan yang pertama poligini dan yang kedua poliandri. Poligini artinya satu suami banyak istri, sedangkan poliandri satu istri banyak suami. Ini poin pertama tentang monogami, yang merupakan sifat atau ciri khas perkawinan Katolik. Kita lihat sifat ciri khas yang kedua. Perkawinan Katolik tak terceraikan. Maksudnya apa? Maksudnya perkawinan Katolik bersifat tetap. Hanya mautlah yang bisa memisahkan mereka. Dan Gereja Katolik melarang perceraian kecuali kematian salah satunya, baik istri atau suami. Kalau salah satu sudah meninggal, maka yang masih hidup, apakah istri, apakah suami, boleh menikah lagi. Sifat atau ciri khas yang ketiga adalah terbuka bagi keturunan. Perkawinan harus menerima kemungkinan lahirnya anak. Segala usaha pencegahan kehamilan, tidak mau hamil, dilarang oleh Gereja Katolik. Saya mendengar ada kasus bahwa ada perjanjian di awal bahwa kita boleh menikah tetapi tidak mau ada anak. Oh, ini namanya halangan perkawinan juga sebenarnya nanti. Jadi ketika seseorang hendak menikah antara seorang pria dan seorang wanita, maka jangan lupa ada sifat atau ciri yang melekat dalam perkawinan itu adalah terbuka bagi keturunan. Bagaimana kalau ada keluarga yang sudah berusaha untuk mendapatkan keturunan tapi tidak keturunan, itu lain persoalan. Tapi ini yang disengaja untuk tidak memiliki anak dan tidak memiliki keturunan. Ini yang dihindari, ini yang dilarang oleh gereja. Anak-anak yang terkasih, kita lihat pada akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mendalami topik perkawinan ini. Kita lihat sebelah kanan. Sejauh kalian ketahui, kira-kira
masalah atau kasus apa sajakah yang sering muncul dalam perkawinan pada umumnya? Jadi sekali lagi, sejauh kalian amati, kalian ketahui kira-kira masalah atau kasus-kasus apa saja yang sering muncul dalam perkawinan pada umumnya. Ketika Anda melihat mendata semuanya itu, melihat semuanya itu, tugasnya adalah mohon tuliskan 3 saja dari masalah atau kasus perkawinan. Dari 3 kasus itu, Anda kemukakan mengapa terjadi masalah tersebut. Dan siapa tahu kalian bisa menemukan apa saja solusi yang seharusnya tidak terjadi kasus tersebut, atau kasus perkawinan, misalnya perceraian dan lain sebagainya. Ini pendalaman materi yang hendak kalian buat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah refleksi yang saya tawarkan kepada kita pada pagi hari ini. Saya katakan, pada kesempatan yang baik ini, saya minta kepada kalian semua untuk menulis doa yang indah, doa yang tulus, doa yang tulus kepada Tuhan bagi orang tua kita, bagi papa mama kita, atau bagi papi mami kita, atas kesediaan cintanya, atas kasih sayang mereka, atas kepedulian mereka, baik antara papa mama kita maupun kepedulian orang tua kita kepada kita anak-anaknya. Jadi ada 2 hal yang mau kita garap di akhir materi ini. Yang pertama adalah kita mendata kasus-kasus yang muncul dalam perkawinan pada umumnya. Dari banyak kasus tadi, kita menulis cukup 3 saja kasus atau masalah perkawinan. Ketika Anda tulis kasusnya itu, kira-kira menurutmu apa saja, mengapa terjadi kasus tersebut, dan bagaimana solusinya agar tidak terulang kembali kasus tersebut. Jangan lupa di bagian akhir kita bersyukur kepada Tuhan atas orang tua kita, atas papi mami kita, atas papa mama kita yang sungguh setia dalam ikatan perkawinan sucinya, yang penuh kasih dan sayang, yang sangat peduli kepada kita anak-anaknya, dalam sebuah doa yang indah, dalam doa yang tulus kepada Tuhan. Harapan saya cukup dipahami. Sekian dan terima kasih.